Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Tertulis demikian: Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan Tuhan bagi kita adalah agar kita memiliki hubungan yang dekat dan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Seringkali kita melalaikan persekutuan dengan Tuhan dan asik dengan kesibukan dan kesenangan kita sendiri. Kita menjalani hidup dengan semaunya kita. Bahkan dalam merencanakan sesuatu, mengambil keputusan, dan bertindak, kita seringkali tidak mencari petunjuk dan tuntunan Tuhan. Ketika masalah mulai terjadi dalam hidup kita, koreksilah diri kita. Mungkin selama ini kita telah menjauh dari Tuhan. Jangan salahkan Tuhan atas masalah yang kita hadapi. Tapi marilah rendahkan hati kita. Jadikanlah momen ini sebagai saat untuk kembali hidup benar. Kembali mengalami hubungan yang erat dengan Tuhan. Ayat firman Tuhan hari ini berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ketika masalah hidup kita terasa begitu berat, dan sepertinya tidak ada jalan keluar, maka tindakan terbaik yang dapat kita lakukan adalah mencari Tuhan dan kekuatannya, serta mencari wajahnya senantiasa. Jangan cari pertolongan dari yang lain, saudara, sebab pertolongan kita hanya dari Tuhan. Mencari Tuhan mempunyai arti suatu tindakan yang didasari kerinduan kepada Tuhan untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, mencari petunjuk dari Tuhan, dan mengubah haluan hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadar diri bahwa kita punya banyak kesalahan dan kelalaian. Mungkin ada dosa, kesalahan yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Maka akuilah dosa kita dan mintalah pengampunan dari Tuhan. Serta ambillah komitmen untuk hidup benar, hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan mulai saat ini. Seringkali dalam masalah yang kita hadapi, ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mungkin ada orang-orang yang menyakiti hati saudara. Mungkin ada orang-orang yang berbuat jahat kepada saudara. Ampunilah mereka. Jangan simpan amarah dan kepahitan, tetapi ampunilah dan doakan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika masalah yang kita hadapi begitu berat, jangan bersungut-sungut, jangan komplain, jangan mengeluh, saudara. Sebab itu tidak akan mengubah keadaan kita. Tetapi naikkanlah syukur kepada Tuhan lewat ucapan dan nyanyian pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Paulus dan Silas menyanyi dan memuji Tuhan ketika mereka di penjara. Tidak ada yang dapat mereka lakukan saat itu. Dan mereka hanya menyanyi, bersyukur dan memuji Tuhan sebelum mujizat terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, berserahlah penuh kepada Tuhan saat situasi dan masalah begitu berat sehingga kita tidak mampu lagi. Ingatlah bahwa ada Tuhan yang mampu dan berkuasa melakukannya bagi kita. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan pasti akan turun tangan
menolong kita. Di saat kita tidak mampu melakukan apa-apa, saudara. Di saat tidak ada yang dapat kita lakukan, bersekutulah secara pribadi dengan Tuhan. Bacalah Alkitab dan renungkanlah firman-Nya setiap hari. Berdoalah dan minta hikmat dan pengertian dari Tuhan mengenai apa yang harus dilakukan. Dan nantikanlah Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Percayalah bahwa selalu ada solusi di dalam Tuhan, menurut waktu Tuhan yang tepat dan indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amos 5 ayat 6 tertulis, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup." Ketika kita mencari Tuhan, maka kita pasti memiliki jaminan kehidupan, karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari beban dan melimpahkan damai sejahtera, sukacita, dan kelegaan di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mencari wajah-Mu Tuhan. Kami akui akan dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan sucikanlah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengasihi kami. Dan terima kasih untuk pengampunan-Mu. Saat ini kami mengampuni juga orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami memberkati mereka Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu ya Tuhan atas mereka. Berkatilah mereka dengan berlimpah-limpah. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau mengubahkan hati kami, sehingga hati kami selalu dipenuhi dengan sukacita dan pengucapan syukur kepadamu. Engkaulah sumber sukacita kami ya Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya. Engkaulah sumber kehidupan. Ajar kami untuk selalu bersyukur, bersukacita di dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Kami percaya Engkau pasti akan menolong kami. Sebab Engkau Tuhan yang maha kuasa. Engkau Tuhan yang peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemulihan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi, pertolongan-Mu pasti Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami berserah penuh kepadamu dan menantikan Engkau bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat setiap kita. Dan Roh Kudus akan memberikan hikmat dan pengertian untuk kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.